Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Maria dan Elisabet. Setiap tanggal 31 Mei, Gereja Katolik selalu merayakan peristiwa Maria mengunjungi Elisabet saudarinya. Sahabat sonar yang dikasihi Tuhan, setiap perjumpaan atau pertemuan orang-orang yang saling merindukan menjadi perjumpaan atau pertemuan yang penuh sukacita. Suasana sukacita biasa diwarnai oleh saling berbagi cerita dan saling berbagi kegembiraan. Suasana sukacita seperti itulah yang dialami oleh Maria dan Elisabet. Proses perjumpaan Maria dan Elisabet tidak terjadi secara kebetulan atau secara instan, melainkan melewati peristiwa-peristiwa yang secara manusiawi itu tidak mungkin. Maria yang belum bersuami mana mungkin mengandung dan melahirkan? Elisabet yang sudah berusia senja mana mungkin mengandung dan melahirkan? Demikianlah yang tertulis dalam kitab Yesaya bab 55 ayat 8. "Rencanganku bukanlah rencanganmu, jalanmu bukanlah jalanku." Namun karena ketaatan Maria dan Elisabet, maka Tuhan memilih mereka berdua menjadi orang-orang terpilih untuk menghadirkan penyelamat. Maria melahirkan Yesus sebagai penyelamat, dan Elisabet melahirkan Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan bagi kedatangan penyelamat. Perjumpaan Maria dan Elisabet menjadi perjumpaan sukacita, bahkan perjumpaan rahmat. Maria tidak menyimpan sendiri berkat dan karunia yang diterimanya, melainkan berjalan dan berbagi sukacita kepada orang lain. Nah, pesan yang dapat kita ambil dari peristiwa Maria dan Elisabet ini yaitu, jikalau kita mempunyai berkat dan karunia yang diterima, baiklah kita berbagi berkat dan karunia tersebut kepada orang lain, agar itu bisa menjadi sukacita bersama. Semoga demikian.